Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah Minggu di DPID Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Penatua Feli Sumanjo. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah minggu ini dengan satu pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur pasal 3 1-4 yang merupakan nasihat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bila
menyesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Tanpa kayu
Marilah kita berdiri untuk mendengar berita hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Esra pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10. Esra pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10 yang mengatakan, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Zaruk bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Seraya bin Usi bin Buki bin Abizua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang
Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan 6 orang Lewi. Penyanyi menunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan pagi itu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Keturunan yang menjadi berkat bagi raja, bagi gereja dan masyarakat. Tema kita hari ini Ezra pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kebaikan dan kasih Tuhan bagi umatnya terus berlanjut dari generasi ke generasi. Perjalanan iman dari anak-anak Tuhan menjadi bukti nyata tentang pemeliharaan Tuhan. Pengalaman iman dari orang-orang beriman pada masa lampau menjadi teladan untuk generasi berikutnya. Tak dapat dipungkiri bahwa ketika orang tua hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan, maka mereka akan mewariskan teladan iman bagi keturunannya. Tidak hanya warisan teladan iman, tapi juga menjadi berkat bagi anak cucu. Firman Tuhan menyatakan, berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena anak cucunya akan diberkati. Dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 7 dinyatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab dia akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut
kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar dari pengalaman iman Ezra saat ia dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan lewat pengaturan kebaktian dalam rumah Allah, dan ia pun menjadi berkat tidak hanya bagi generasi pada zamannya, tapi memberi teladan dan menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Tema kita pada saat ini adalah keturunan yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Ezra adalah teladan yang baik untuk kita ikuti. Mari perhatikan dengan seksama apa yang telah dilakukan Ezra seperti tercatat pada nas hari ini. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang tekad Ezra untuk meneliti dan ketika mengetahui kebenaran firman Tuhan, ia lebih dulu melakukan dan mempraktekannya dalam keseharian hidupnya. Kemudian barulah ia mengajarkan kepada bangsa Israel. Raja Artasasta mengutus Ezra untuk mengatur umat Israel agar mereka terus tunduk kepada Taurat Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kitab ini makin terus memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan mengatur kehidupan di dunia ini. Dialah yang akan mengarahkan hati para raja-raja besar. Tuhan menggerakkan mereka untuk takut akan Tuhan dan memutuskan jalan yang telah direncanakan bagi umatnya. Setiap hal yang Tuhan mau umatnya kerjakan tentu akan mendapatkan tantangan dari banyak orang. Tetapi dari orang-orang dunia yang tidak percaya pun Tuhan juga dapat membangkitkan dukungan untuk mematahkan rancangan orang-orang yang menentang. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika kita melayani Tuhan dalam ketulusan, maka Ia turut bekerja membantu kita menyelesaikan tugas kita. Ketika ada tantangan atau ada pihak lain yang menghalangi, maka dalam izin Tuhan kita akan menemukan banyak jalan keluar. Biarlah kita mengingat pengalaman Ezra bersama umat Tuhan ini dan menantikan
dan melihat tangan Tuhan menggerakkan orang yang Tuhan tetapkan menjadi berkat bagi kita. Satu jalan tertutup, tetapi jalan lain telah Tuhan siapkan. Terpujilah nama Tuhan yang memimpin di depan kita. Marilah kita melangkah mengenapi kehendak Tuhan dengan berani, karena Tuhan Allah kita dialah yang berjalan di depan kita. Baik dalam hal mengabarkan Injil, mengajarkan pengertian yang benar dari firman Tuhan, memperbaiki kerusakan di dalam sistem gereja, masyarakat, ataupun memberikan peringatan etika yang benar. Semua akan mendapatkan halangan, tetapi jika Tuhan yang memimpin di depan, halangan apakah yang sanggup menahan dia? Siapa yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan memimpin jalannya. Siapa yang mau taat, dia akan menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan hidup kita sebagai garam dan terang di dunia yang gelap ini bukan hanya fasih saat mengajarkan kebenaran, tetapi kita pun harus menghidupi kebenaran itu. Seperti Ezra mengajarkan firman, ia terlebih dahulu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sudahkah firman Tuhan itu benar-benar diwujud nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari? Saudara, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan mengutus Ezra untuk mengajarkan Taurat, karena ketaatan kepada Taurat adalah syarat umat Tuhan dapat hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa kembali kepada firman Tuhan, mustahil umat Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian hidup kita saat ini, hendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Betapa pentingnya pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat firman-Nya. Maka menjadi hal yang prioritas bagi kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Hendaknya setiap orang tua setia mendampingi anak-anaknya untuk suka membaca firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan. Firman Tuhan harusnya menjadi penuntun dan pelita di sepanjang hidup kita, agar kita tidak mudah tersesat oleh pengaruh jahat di tengah perkembangan zaman sekuler ini. Banyaknya bahaya dan tantangan iman, kemerosotan iman merupakan musuh yang siap menghancurkan kehidupan beriman. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, menggumulkan untuk menaatinya dengan cara yang tepat,
dan akhirnya benar-benar menjalankan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saat teduh. Jemaat Tuhan, bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya Bapa yang kami dan kepada Yesus Kristus anaknya yang mengabdikan, yang hidup daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang mulia, ada banyak hal yang ingin kami perkumpulkan pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui
tentang apa yang hendak terjadi. Kami mohon kepadamu, berkatilah gereja ini dan gereja-gereja dimanapun berada, sehingga kegiatan ibadah yang dilaksanakan dapat turut menambah jiwa-jiwa yang terpanggil dan diberkati, sehingga dapat bersama-sama beribadah bersama kami dan sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terkhusus juga kami mau berdoa untuk gereja kami dan gereja-gereja yang sedang membangun, ya Tuhan. Engkau berkati dan limpahkan rahmat, hikmat serta berkat-Mu, sehingga yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Bukan semata-mata membangun fisik gereja yang megah, namun lebih mengutamakan bagaimana kerajaan-Mu yang agung dapat dipermuliakan di muka bumi ini. Kami juga mohon berkatilah semua jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, yang sedang berada dalam sukacita, duka cita, kesusahan, sakit penyakit, ditimpa kemalangan dan musibah. Engkau kuatkan mereka, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang sedang mencari pekerjaan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan potensi dirinya, sehingga kelak bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terutama dalam syafaat ini, kami naikkan juga doa untuk Ibu Pertiwi, negeri kami Indonesia tercinta dan di merata penjuru dunia. Semua merasakan kesusahan yang sama. Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kami yakin dan percaya negeri kami akan segera Engkau pulihkan jamah dan rangkul erat kami semua, ya Tuhan. Sejatinya masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Meski kami memiliki banyak kekurangan dan kerap melakukan perbuatan dosa, namun Engkau selalu memaafkan dan mengasihi kami, sebagaimana kasih Bapa kepada anaknya. Biarlah doa ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu, ya Tuhan. Demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Dikuduskan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang kekasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Jemaat saya undang berdiri. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pada jemaat Minggu tanggal 14 Maret 2021, Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah pekat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PF P1 sampai P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Martyria diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Pertemuan pengajar katekisasi dan orang tua. Akan dilaksanakan pertemuan pengajar katekisasi dengan orang tua pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 12.30 sampai selesai. Demikian penyampaian. Diinformasikan kepada seluruh anggota kelompok kerja bahwa akan dilaksanakan rapat pembahasan program kerja tahun 2021-2022 dengan jadwal rapat masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam warta jemaat. Diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral, ukuran 2,1 dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan dan makna hidup kita,
sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.